Tsumma qala hafizahullahu ta'ala ar-ruju'u minas safar. Kembali atau pulang dari safar. Yani zikir ini dibaca ketika dia akan meninggalkan kotanya. Ketika dia akan meninggalkan apa? Kotanya. Kota tempat safar, dia mau pulang ke kampung halamannya. Kapan dia baca? Ya mulai dari sejak dia di atas kendaraan mau pulang, atau kalau dia lupa dia bisa baca di tengah-tengah jalan, yang penting belum masuk ke kampung halamannya kembali. Ini zikir pulang safar. Sudah berlalu di doa safar yang pertama kan, doa safar di bab yang kedua, subbab yang kedua di bab ini, ya, bahwa di antara zikir pulang adalah sama seperti zikir pergi, cuma ditambah di akhirnya aibuna taibuna abidun li rabbina hamidun, kan begitu. Nah, di sini ada zikir yang kedua. Jadi zikir ketika pulang dari safar ada dua. Yang pertama sudah berlalu di bab yang kedua tadi, subbab yang kedua, yaitu sama seperti zikir pergi tapi ditambahkan beberapa kalimat di akhirnya. Ini zikir pulang yang pertama. Zikir pulang yang kedua disebutkan di sini. Walaupun di zahir hadis ini kita akan baca. Kata beliau, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qafala. Makna qafala yakni raja'a. Ya, pulang kembali. Idza qafala min ghazwin aw hajjin aw umrah. Kalau beliau pulang dari perang atau haji atau umrah. Ya, kalau beliau pulang dari perang atau haji atau umrah. Ya, wallahu a'lam bissawab. Zahir amalan Syekh hafizahullah taala di sini menunjukkan bahwa penyebutan perang atau haji atau umrah ini hanya mimbabit tamsil, percontohan. Bukan berarti kalau pulangnya bukan dari haji atau umrah, ya doa ini tidak dibaca, ya. Tapi ini zikir umum untuk ketika seorang pulang dari safar, apapun tujuannya. Ya, apakah gozu atau haji atau umrah. Maka zahirnya di sini tiga amal ini hanya mimbabit tamsil, percontohan, bukan pembatasan, yakni zikir ini hanya dibaca kalau pulang perang atau pulang haji atau pulang umrah. Ya. Ya, perang Nabi sallallahu alaihi wasallam ini khilaf di kalangan ulama sirah. Ada berapa? Ada yang menyebutkan 19, ada yang menyebutkan 24, ya, perang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada yang menyebutkan sampai 40-an, ya, kalau digabung dengan syariah. Ya, digabung dengan syariah. Tapi tentunya yang dimaksud dengan gozu di sini adalah perang yang Nabi sendiri ikut, bukan sekedar mengutus panglima perang, ya, tapi beliau juga ikut dalam perang tersebut. Au hajjin au umrah. Adapun haji Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya satu kali seumur hidup, yaitu haji di tahun 10 Hijriah. Walaupun haji disyariatkan tahun 9 Hijriah, tapi beliau sendiri hajinya di tahun 10 Hijriah. Au umrah. Sementara umrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu 4 kali, ya. Umrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam 4 kali. Umrah yang pertama ketika umrah Hudaybiyah, yang beliau ditahan di situ, ihsar, ya, mahsur di situ. Kemudian yang kedua umrah tahun depannya sebagai mengkodok haji umrah Hudaybiyah yang tertahan itu. Umrah yang kedua adalah umrah qada tahun depannya. Kemudian umrah yang ketiga adalah umrah ketika selesai dari perang Hunain, ya, di mana beliau ihram dari Ji'ranah. Ya, kemudian yang keempat umrah bersama dengan haji beliau di tahun ke-10 Hijriah, ya. Taib. Ini 4 kali atau umrah 4 umrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau pulang dari perang atau haji atau umrah atau yang semisalnya dari safar, yukabbiru ala kulli syarafin minal ardi thalatha takbirat. Ya, beliau bertakbir di setiap syaraf. Apa makna syaraf? Kata beliau maudhi'in ali. Ya, yakni di setiap tempat yang tinggi beliau bertakbir. Beliau bertakbir 3 kali. Ketika naik di tempat yang tinggi takbir 3 kali. Takbir 3 kali. Taib. Kalau hadis ini menafsirkan hadis Jabir ibn Abdullah yang dikatakan bahwa kami kalau naik ke tempat yang tinggi kami bertakbir, ini zahirnya bahwa takbir ini dibaca ketika berada di titik tertingginya. Ya, bukan ketika nanjaknya. Allahu a'lam bissawab, walaupun ada ihtimal juga seperti itu. Cuman zahir hadis ini dikatakan yukabbiru ala kulli syaraf, ketika berada di tempat yang tinggi beliau bertakbir. Maka kalau ini takbir yang dimaksud sama seperti hadis Jabir sebelumnya, di mana beliau bertakbir ketika naik dan bertasbih ketika turun, maka zahirnya bahwa takbir ini dibaca ketika berada di atas. Ya, itu zahirnya wallahu a'lam bissawab. Jadi kalaupun dibaca ketika sedang nanjak juga, ya ma fihi iskal, tapi zahirnya seperti ini wallahu a'lam bissawab. Ya, yukabbiru ala kulli syarafin minal ard thalathata takbirat. Summa yaqul, kemudian beliau bersabda,
La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayyibuna ta'ibuna 'abiduna sajidun li rabbina hamidun. Shadaqallahu wa'dahu wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Ayyibun, kami adalah orang yang kembali kepada Allah, bertaubat kepadanya, beribadah kepadanya, sujud kepadanya dan memuji kepadanya. Shadaqallahu wa'dah, Allah telah memenuhi janjinya, wa nasara wa'dah, menolong hamba-hambanya dan menghancurkan ahzab wahdah, mengalahkan pasukan musuh sendirian. Yani hanya dia yang mengalahkannya. Taib, kalimat yang terakhir ini zahirnya sesuai dengan konteksnya pulang dari perang. Pulang dari perang. Shadaqallahu wa'dah wa nasara abadah wa hazamal ahzab wahdah. Ya, maka wallahu a'lam bishawab, secara dari sisi munasabah, tentunya kalau dia pulang dari perjalanan biasa, apakah zikir ini tetap dibaca? Ya, wallahu a'lam tidak ada sisi munasib dari sini. Ya, karena sudah disebutkan di atas bahwa ketika pulang dari perang, maka kalimat yang terakhir ini zahirnya dibaca ketika pulang dari peperangan, ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memenangkan peperangan tersebut. Ya, ala kulli hal, ini opsi ketika seorang zikir ketika pulang dari safar, selain dari zikir yang pertama yang tersebut di subbab yang kedua, ya, dengan membaca membaca basmalah 3 kali ketika sudah di atas safar, kemudian membaca ayat subhanalladzi sakhkhara lana hadza sampai akhir ayat, kemudian membaca fa inna Allahumma inna nas'aluka min safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tardha sampai akhir doa, kemudian ditambahkan di akhirnya ayyibuna ta'ibuna 'abidun li rabbina hamidun. Ini zikir pulang dari safar. 6. Wallahu taala alam bisawab. Ya, dengan demikian selesai pembahasan kita pada bab as-safar. Nah, berikutnya babul hajj. Wallahu a'lam bishawab.